Shalom. Sekali lagi shalom. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat penyertaan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang minggu kita telah lalui bersama-sama. Saya persilahkan berjemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Datang di hadapan Tuhan. Buang semua kesibukan kita mau fokus datang dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada hentinya kami mengucap syukur buat seluruh kebaikan Tuhan. Secara khususnya pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul di rumah Tuhan. Kami mau memulai persekutuan kami. Tuhan urapi setiap pribadi kami yang hadir pada siang hari ini. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan memberkati setiap pujian kami. Tuhan memberkati setiap seluruh penyembahan kami pada siang hari ini. Bila semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Pada hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena kita tahu Allah kita adalah setia dan benar. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan pada siang hari ini. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia dan benar. Dia selalu setia menemani setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, amin. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan iman. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Mari katakan bersama-sama. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan Allah setia dan benar. Setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup
saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Kita yakin dan percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Haleluya. Percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Katakan Yesus kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita bergelari bagi Tuhan. Lambaikan tanganmu. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan saja yang katakan Yesus jalan. Amin. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Mari lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Glory hallelujah, glory hallelujah, oh glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, oh glory hallelujah. Keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, katakan bersama-sama dengan imanmu, ada keselamatan. Haleluya. Kekal. Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau teramat baik dalam kehidupan kami, Bapa. Tiada Allah lain yang seperti-Mu. Kami memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Mari puji Tuhan pada siang hari ini. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sikap doa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Katakan segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan sekali lagi, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu.
Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak terima. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Angkat penyembahanmu pada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya bagimu. Hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan kami. Kau Raja kami. Hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Terima pujian kami. Terima hati kami. Hanya Kau yang layak. Ini hati kami. Ini hidup kami untuk menyenangkan-Mu. Untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Ini hati kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus naikkan doa-doamu kepada Tuhan pada siang hari. Tuhan mendengar setiap doa kita. Haleluya. Karena Dia sungguh baik. Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian dalam hidup kami Tuhan. Dalam hati kami. Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Yesus, kami cinta kepada Tuhan. Kami terus cinta kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, aku cinta pada amin. Tetaplah bersama kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari katakan bersama-sama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jamin. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat.
terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami bisa berkumpul hari ini untuk memuji dan memulia nama Engkau. Maha tinggi, maha kuasa. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di sini hari ini. Menjamah setiap kami yang ada di sini dan mengurapi hamba ini, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kiranya semua sesuai dengan kehendak Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ya. Wow, terima kasih juga atas kesempatan diberikan oleh Pak Gembala bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tema yang diberi kepada saya adalah saksi Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menjadi saksinya. Amen. Saudara, 2 minggu lagi kita sebagai pengikut Yesus akan merayakan peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, Ia mengeluangkan waktu dengan teman-temannya, yaitu 12 muridnya. Ke-12 murid telah melayani bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Dan kemudian waktu Paskah, ketika Yesus makan untuk yang terakhir kalinya dengan mereka, Dia mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka untuk menjadi saksinya ketika Dia tidak lagi bersama mereka. Ketika itu Yesus sudah tahu siapa yang akan menjadi saksinya yang setia. Setelah kebangkitan Yesus dan sebelum kenaikannya di surga, Dia menghabiskan 40 hari bersama murid-muridnya. Kata terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga tertulis dalam jelas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dia berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, kita semua dipanggil untuk bersaksi dan berbagi tentang kebesaran Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa artinya menjadi saksi bagi Kristus? Mengapa itu penting? Dan bagaimana kita bersaksi kepada orang lain tentang kabar baik ini? Jadi apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang telah melihat sesuatu terjadi. Benar? Benar. Maksudnya dia melihat, dia mendengar dan mengalami dan kemudian hadir untuk menceritakan semua yang dia telah lihat, dengar, dan alami. Demikian juga sebagai orang Kristen, memang kita tidak melihat secara langsung bagaimana Yesus ditangkap
bagaimana dia disiksa dan disalibkan, namun kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan kesaksian tentang kebenaran yang telah kita alami dan dengar. Peran orang saksi menurut Alkitab terletak di dalam Kisah Para Rasul. Yesus memanggil para muridnya sebagai saksi dan memanggil mereka untuk pergi ke ujung bumi dengan kabar baik ini, dengan kuasa Roh. Pasal 8 ayat 1 mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tugasnya jelas, bukan? Jelas sekali. Tapi ini bukan hanya hal dalam perjanjian baru yang dimulai ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat di seluruh Alkitab. Sejak awal, kita bisa melihat rencana Tuhan memakai umatnya untuk menjadi saksinya bagi bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Dia memanggil suatu umat kepada dirinya untuk mengenal dia, untuk dipisahkan, untuk menceritakan apa yang telah mereka alami kepada semua bangsa di sekitar mereka. Mereka akan menjadi perwakilannya bagi dunia. Hal ini dapat kita lihat sejak awal pada Abraham. Ketika Tuhan berjanji dan menjadikannya untuk menjadikannya bangsa yang besar, yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kita lihat ceritanya di dalam Kejadian 12. Kita juga melihatnya di sepanjang kisah perjanjian lama, melalui hidup beberapa orang. Seperti Elia. Elia adalah seorang nabi yang perkasa selama masa pergolakan dalam sejarah Israel. Elia hidup pada masa di mana seseorang akan menjadi sangat tidak populer ketika ia menyembah dan menaati Tuhan. Namun, Elia tidak membiarkan tekanan teman sebaya menahannya dan menyampaikan pesan kebenaran Tuhan. Dan dia mengalami perlindungan dan berkat Tuhan karena ketaatannya. Bagaimana dengan Nuh? Iman Nuh yang besar kepada Tuhan adalah salah satu kisah yang paling dikenal dalam Alkitab. Ceritanya dicatat di buku pertama kitab, yaitu Kejadian. Tuhan melihat betapa rusakannya bumi dan bersumpah untuk menghancurkannya, untuk mulai dari awal. Dia menginstruksikan Nuh untuk membangun Bahtera sebagai persiapan dan membawa keluarganya dan 2 dari setiap makhluk di bumi ke dalam Bahtera itu untuk melestarikan kehidupan di bumi. Saudara, bayangkan kesaksian seperti apa yang akan diberikan Nuh kepada orang-orang di sekitarnya. Dia membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 75 tahun untuk membangun Bahtera itu. Dan dia bukan orang pemuda. Orang mungkin berpikir, aduh, Nuh itu pasti gila. Tapi dia setia kepada Tuhan.
Bagaimana dengan Filipus dan seorang Ethiopia? Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 36 menceritakan bagaimana Tuhan mengarahkan Filipus melalui seorang malaikat ke selatan, ke jalan yang harus dilalui. Di sana, Filipus bertemu dengan seorang pria yang dikenal sebagai seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya, tapi tidak memahaminya. Filipus membantunya untuk memahami, dan pria itu memilih untuk percaya kepada Yesus pada hari itu. Lalu dibaptis. Wow, luar biasa. Saudara, di seluruh Alkitab kita dapat melihat umat Allah, termasuk saya dan saudara, dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menyatakan Allah yang benar dan setia untuk kita, yang kita kenal dan alami ini. Hidup kita harus bersaksi tentang kisah kita sebagai anak-anak Allah. Kita dipisahkan, kita ditebus, dikuduskan, dan hidup dalam terang ini karena siapa kita ini dan apa tugas kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 menyatukan panggilan ini dari seluruh kitab suci dengan begitu indah. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ranjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangan yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah boleh belas kasihan. Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa Tuhanlah yang memanggil dan mendekatkan umatnya. Dan kemudian mereka harus pergi dan menyatakan Tuhan yang agung ini, yang telah mereka kenal dan percayai. Peran saksi hanyalah untuk membagikan semua yang telah ia lihat, dengar, dan alami. Allah lah yang melakukan perubahan hati. Perlu juga dicatat bahwa semua yang mengenal Dia harus mewartakan Dia. Bukan hanya beberapa orang tertentu atau terpilih. Maksud saya adalah bukan hanya para gembala, bukan hanya para pelayanan altar, atau orang-orang yang bersekolah di SDFT Jaffrey Makassar. Tapi semua orang percaya, termasuk jemaat Tuhan, semua kita harus bersaksi tentang Dia. Yesus yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan, yang melalui Dia, hanya melalui Dia, kita diampuni, kita dibenarkan, kita dilayakkan di hadapan Allah, menjadi anak-anak Allah. Saudara, bagaimana caranya kita menjadi saksi Kristus pada zaman ini? Mari kita nonton sebuah drama. Saya akan minta teman-teman saya maju ke depan.
Baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan drama berikut ini. Pada suatu hari, ada gereja, dan gereja ini bernama Gereja Zaman Kini. Mereka sedang melakukan ibadah. Di gereja itu ada seorang gembala yang bernama Bapak Harapan, dan istrinya bernama Ibu Gembira. Gembala ini sedang menyampaikan khotbah bagaimana menjadi saksi Kristus. Jadi kita sebagai umat Kristen, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena orang-orang akan selalu melihat kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Setelah ibadah selesai, sepasang suami istri ini mereka pun pulang ke rumah. Dan dalam perjalanan, di dalam mobil, suami istri ini terus bertengkar. Ih, tadi ini berkhotbah macam begitu, kenapa? Tidak tahu. Kayaknya tidak seperti dengar, kayaknya tidak mengerti juga kayaknya. Makanya semalam itu belajar, jangan main game terus. Makanya kemarin Mata lihat ke depan, ini menyetir. adalah Bukakan pintu. Males. Jadi sampai di rumah, sepasang suami istri ini terus-terus saja bertengkar sampai mereka tidak menyadari bahwa ada tetangga yang muslim yang memperhatikan mereka terus bertengkar. Masya Allah, orang Kristen kok kayak gitu ya? Padahal baru pulang ibadah tapi kayak gitu marah-marah. Astagfirullah, untung kita puasa ya. Kemudian setelah ibadah selesai juga ada sepasang kekasih yang ingin pulang bersama-sama sehingga mereka tidak menghiraukan peraturan kampus yang melarang untuk berboncengan dengan lawan jenisnya. Jadi begini, karena ada aturan kampus, jadi nanti kau tunggu di depan Alfamart situ ya. Saya jemput kau di situ, oke? Siap. Titit. Sudah, siap, gas. Kau turun, cepat nanti ada yang lihat, cepat. Oke, saya pergi dulu nah, hati-hati kok. Ya. Kemudian ada juga beberapa jemaat sedang berbincang-bincang di depan gereja. Kemudian datanglah seorang pengemis yang menghampiri mereka dan meminta sesuatu dari mereka karena pengemis ini belum makan selama beberapa hari. Oh iya, nanti malam kita menonton ya. Bawa apa ini? Macam-macam ada bau. Tapi mereka tidak menghiraukan pengemis ini, malah mereka mengusir pengemis ini pergi. Bau baru. Kita akan mengulang drama ini sekali lagi, tapi drama yang ini adalah versi dari drama yang benar yang harus dilakukan dan ini yang menurut Alkitab. Ya, jadi kita sebagai umat Kristen kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, karena setiap orang akan selalu melihat kita. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ma, ayo pulang, Ma.
Salam dulu Bapak Gembala. Tidak mau. Aduh. Ya, lupa. Makasih khotbahnya sangat memberkati. Hati-hati di jalan, Pak. Ayo kita jalan. Iya Papa Harapan. Ih Papa Harapan, khotbah tadi bagus sekali. Iya toh. Apalagi kita bisa ganting sekali di depan. Aduh. Iya, ya sudah. Papa Harapan mau makan apa hari ini? Biar Mama masak. Beli saja KFC kah, sate kah begitu. Oh iya, mari. Bapak terakhir. Ayo, mari. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gembala. Dari mana ini? Dari pulang gereja tadi. Oh, siap. Bagaimana puasanya hari ini? Ya, puji Tuhan. Oh, tidak bolong ya? Oh, salah. Alhamdulillah saat ini masih. Salah saya berapa? Buat apa di depan rumah saya ini siang-siang? Ya, biasa cerita-cerita. Saya kira mau minta makan tadi Pak. Nanti buka puasa kalau bisa Bapak. Iya. Oh iya. Bawa Ya, makanan. semangat puasanya hari ini. Oke, Ya. terima kasih Ya, Pak. berkati. Shalom. Orang Kristen kayak gitu ya, bisa jadi saksi untuk kita. Kayaknya iman saya mulai goyang nih, mau pindah Kristen saja. Oke. Kemudian inilah yang seharusnya sepasang kekasih lakukan ketika mereka mengerti bahwa di kampus melarang untuk berboncengan berdua. Bro, balik. Jadi begini, karena aturan kampus, jadi kayaknya saya tidak bisa antar kok. Kita harus taat aturan kampus, oke? Bisa kasih kok uang, nanti kok naik Grab ya. Nanti naik Grab, semoga sampai dengan selamat. Dah. Oke. Kemudian inilah juga yang harus dilakukan beberapa jemaat yang berbincang-bincang di depan gereja ketika mereka melihat ada seorang pengemis yang datang kepada mereka. Nanti malam kita baca Alkitab ya. Iya. Dari Terus belajar dari menjadi- Kejadian sampai Wahyu kita baca satu malam. Alam, ngerti. Oh, ada. Aduh, uang saya sudah pakai untuk kasih pacar saya naik Grab tadi. Minta maaf. Jadi karena saya tidak ada uang, saya doakan kau saja, biar saya doakan kau biar kau bisa jadi berkat dan bisa menjadi Tunduk. cari pekerjaannya. Dan kita berdoa, amin. Ya, semoga nanti bisa masuk Kristen ya. Amin. Ya. Waalaikumsalam. Demikianlah drama yang dapat kita saksikan. Ya, tumpuk tangan untuk teman-teman saya ya. Terima kasih banyak kalian ya. Tapi jelas ya. Jelas. Kalau kita mau jujur dari drama yang telah kita saksikan bersama-sama. Saudara paling mirip dengan tokoh siapa dalam dramanya? Saya akan bertanya lagi. Dari drama yang telah kita saksikan bersama, saudara paling mirip dengan tokoh siapa dalam dramanya? Bagaimana kita berpartisipasi bersama Allah untuk menjadi saksinya? Peran kita sebagai saksi adalah untuk menyampaikan kabar baik tidak hanya dengan kata-kata kita, tapi juga
untuk membagikan melalui tindakan kita. Bersaksi melalui semua hal dalam hidup kita karena mengikuti Yesus meliputi seluruh hidup. Saudara, kita dipanggil untuk mengikuti Dia, berjalan dengan cara yang sesuai dengan panggilan yang telah Dia berikan kepada kita. Menjadi wakil Allah dalam kemurahan, kasih karunia, dan pengampunannya. Dan bersiaplah untuk menceritakan pengharapan yang kita miliki di dalam Dia. Saudara, saya dan saudara harus mendekat Tuhan untuk diri kita sendiri. Saat kita berusaha untuk membagikan semua yang telah kita lihat dan dengar, kita harus terlebih dahulu mendekat kepada Tuhan untuk diri kita sendiri. Habiskan waktu bersama Tuhan dalam firman-Nya, dalam doa, dalam persekutuan dengan orang lain, dan tubuh dalam hubungan dengannya. Tugas kita hanya untuk berbagi dengan orang lain apa yang telah kita alami sendiri terlebih dahulu. Menjadi saksi melibatkan doa dan ketergantungan pada Roh Kudus. Ingat, sebagai saksi, tugas kita bukanlah untuk menyelamatkan orang. Itu tugas Tuhan. Tapi untuk membagikan semua yang telah kita alami. Jadi saat kita berusaha untuk bersaksi, lakukanlah dengan hati yang berdoa bagi mereka yang mendengarkan supaya kata-kata kita dibimbing oleh Roh Kudus. Mintalah Tuhan untuk bekerja melalui kita, baik dalam perkataan maupun melalui perbuatan. Dan minta Tuhan juga untuk bekerja di hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoalah dengan tekun dan andalkan sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus sewaktu kita dengan setia berbagi. Saudara, perintah Yesus hari ini kepada saya dan saudara sama seperti pada saatnya itu ditulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Amanat agung. Dan Yesus datang dan berkata kepada mereka, semua otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptisanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk melakukan semua yang telah aku perintahkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang setia, yang luar biasa, datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, kami, sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa untuk menjadi saksi-Mu tidak gampang. Tapi dengan Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Jadi hari ini kami mau datang kepada Engkau lagi dan minta pertolongan dari Engkau
supaya kami bisa menjadi saksinya yang bagus, yang benar, yang baik. Karena ada banyak orang yang tinggal di sekitar kami yang belum kenal Engkau. Menguatkan kami, memberi keberanian supaya kami bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Pastor Lisa sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Percaya waktu kita memberi, Tuhan akan berkati kita berlipat kali ganda. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh mengucap syukur Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami semua untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Lisa yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih hebat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami umat-Mu mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati setiap persembahan yang sudah kami siapkan Tuhan. Biarlah Tuhan ini dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di Unlimited Church. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Engkau berkati berlipat kali ganda. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan, buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Kami teringat Penginjil Leli, Penginjil Ciko, Ibu Baby, Ibu Lisda, dan hari ini Ibu Paula Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dan kami berdoa segala sesuatu yang baik Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih, terima kasih. Kami teringat Tuhan semua jemaat yang hari ini Tuhan, yang mungkin sedang dalam keadaan sakit di rumah mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Yusi dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sambil persembahan dijalankan di antara kita. Mari kita terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Mazmur 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah Praise and Worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara on-site. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens pada hari Minggu yang dilakukan secara on-site. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Aku percaya. Sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Ku atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau telah menyertai kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menerima segala pujian penyembahan kami, doa dan persembahan yang sudah kami berikan dan kami tabur dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami. Pakailah kami Roh Kudus dimanapun kami berada. Jadikan kami sebagai saksi-Mu untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu, menceritakan tentang pengorbanan-Mu, menceritakan tentang pengampunan-Mu.
menceritakan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Pakai dan urapi kami, agar melalui kami, hidup kami, keluarga kami, banyak orang dapat mengenal Engkau. Tuhan, bungkusilah seluruh jemaat UC, baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir. Tuhan, tolong kami, sertai kami dimanapun kami berada, dalam rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan minggu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan, Allah yang sempurna, Allah yang adil, Allah yang empunya berkat, Dialah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Kota kami, Tuhan berkati. Tuhan kendalikan. Dan biarlah kota bangsa kami ada di hati Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihan, sehingga dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, dan umat Tuhan akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Turunlah berkat-Mu atas kami. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah dua tanganmu, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa pencipta segala yang ada, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kekuatan urapan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya turun memberkati engkau, memberkati keluargamu, pekerjaan, usaha, bisnismu, memberkati studimu, kesehatanmu, relasimu, keuanganmu, harta bendamu, dan apapun yang engkau kerjakan hari ini dan seterusnya. Tuhan berjanji untuk menyertai engkau dan membuat engkau berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Saudara silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati kita.